Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memaparkan sebuah inovasi masker yang kami namakan triple masker hermetik. Triple karena ada 3 bagian wajah kita yang tertutup, mulut, hidung, dan mata, sehingga kita namakan triple 3 masker hermetik karena dia kebab dari dunia luar, artinya dia tidak bocor. Itu yang lebih tepatnya. Jadi masker ini menutupi 3 bagian dari wajah kita, ya, mata, hidung, dan mulut. Masker ini kelebihannya bisa dipakai untuk makan, minum tanpa melepas masker tersebut, ya, sini, dan bisa dipakai kembali apabila kita sudah selesai makan dan minum. Nah, ini terus kita ikat lagi, ya, seperti biasa, ya, kita tekan begini. Kelebihan yang kedua adalah masker ini bisa digunakan juga untuk membaca, ya. Tinggal kalau kita memakai kacamata tersebut bisa kita sandalkan di atas begini, ya, dan kita bisa membaca atau menulis, ya, dengan jelas, ya. Gitu. Jadi kelebihan ketiga adalah masker ini bisa dicuci dan disterilkan, ya, serta masker ini sangat praktis karena bisa juga kalau kita merasa kurang nyaman atau mau kita lepas bagian hidung dan mulutnya, bisa kita laksanakan, ya. Jadi ini beberapa kelebihan dari masker tersebut. Kenapa kita fokus pada masker? Karena kami berpendapat kalau seandainya kita bisa mencegah masuknya virus dari udara luar ke dalam saluran pernapasan kita secara hermetik, serta kita bisa mencegah keluarnya virus dari saluran pernapasan kita ke udara bebas, maka insya Allah masalah COVID-19 ini lebih mudah kita atasi, ya. Jadi kami akan membuktikan kepada kalian bahwasanya masker ini tingkat kebocorannya yang paling sedikit. Akan kami bandingkan dengan masker-masker yang lain. Coba lihat, mari kita lihat. Kita buka dulu maskernya, ya. Ya, kami memulai dengan memakai kopiah seperti ini yang kita pasang ronde-ronde di sini untuk membuktikan apakah nanti ketika kita memakai masker dan kita batukkan, ronde-ronde ini akan bergerak atau tidak. Kalau dia bergerak berarti ada kebocoran. Kita lihat. Ini kita pasang, kita pakai dulu, ya. Ini, pakai dulu, ya, ini, ya. Terus kita mulai misalkan dengan masker seperti ini, ya. Ini masker, akan kita lihat masker ini bocor atau tidak. Kita lepas saja kacamata saya, ya. Ini kita ikat dulu seperti sini, ya. Coba sekarang kita batukkan, ya. Ternyata yang ronde-rondenya dia bergerak, berarti ada kebocoran dari masker tersebut. Kebocorannya lewat antara rongga antara hidung dan pipi kita. Kita batukkan, udara bisa keluar dari saluran pernapasan kita
Manakala dia bisa keluar dari saluran pernapasan kita, dia juga akan bisa masuk secara logikanya. Mari kita coba sekarang masker yang kedua, coba ya. Masker yang kedua, misalnya jenis masker ini ya, kita lihat. Kita lihat jenis masker ini bagaimana. Kita pasang lagi. Coba ya, kita batukkan. Ternyata ini pemberombenya juga terangkat, berarti masker jenis ini juga bocor, mengalami kebocoran. Coba ini ada masker satu lagi, kita lihat jenis ini. Kita lihat masker yang jenis ini. Kita pakai dan kita batukkan lagi ya. Coba kita lihat. Ya, jadi ini juga bocor ya. Kita simpulkan bahwasanya masker jenis ini juga bocor. Sekarang kita lihat coba masker jenis ini yang sering dipakai di ruangan operasi ya. Dokter biasanya yang memakainya di ruangan operasi ini, kita lihat apakah petugas medis yang berada di ruang operasi bisa terpapar oleh COVID, oleh kuman corona yang ada di dalam ruangan atau tidak. Coba ya, kita lihat. Ini kita kencangkan, talinya kita kencangkan, terus kita lihat lagi. Ternyata bocor juga ya, dengan masker jenis ini ya. Coba sekarang ada masker lagi jenis ini, kita pakai juga. Coba bagaimana ini reaksinya ya. Kita pakai dengan ini, kita kencangkan dulu ya, mestinya. Kita lihat masker jenis ini, coba. Ini masker ini bagus ya, cuma saja dari bawah kayaknya juga ada masalah. Ini lebih bagus ya, tapi masih tetap ada gerakan ya. Coba ini, jika masker jenis ini, coba kita lihat ini bagaimana reaksi dari masker. Coba ya, kita lihat lagi. Ini juga rambut-rambutnya bergerak, berarti ada kebocoran. Kita coba ini masker yang meteran juga, jenis masker ini. Kita lihat bagaimana reaksinya. Jadi ini juga bisa mengeluarkan udara bebas dari celah antara masker dan ini. Mari kita coba sekarang masker yang kami buat ini, masker hermetik ini kami lepas yang bagian mata, kita ambil yang bagian hidung dan mulut saja. Kita coba ini bocor atau tidak, coba. Ya, kita pakai, kita kencangkan, terus kita lihat ini bocor atau tidak. Ternyata rombinya ini tidak bergerak. Ya, jadi kesimpulannya masker ini insya Allah yang baik, yang tidak bocor, yang hermetik ya. Nah, masker yang tidak bocor ini bisa kita gunakan
Dan ini berarti bahwasanya udara yang datang dari saluran pernapasan kita, dia tidak tersebar ke luar kecuali melalui filter ini, masker. Sehingga ini mengurangi risiko penularan COVID-19 ini. Dan juga kalau dengan tekanan tinggi yang kita batukkan saja tidak bocor, maka yang kita hirup pun kami berharap juga tidak bocor. Ya. Hanya saja kemungkinan seperti masker-masker yang lain, pertama kali kita pakai mungkin agak sedikit, kita akan sedikit merasa sesak ya. Tapi itulah tanda tanda efisiensi dari masker. Ya. Sebaiknya dalam bidang masker ini harus kita adakan standarisasi masker. Masker yang bagaimana? Masker yang bagus, yang efisien, yang bisa kita pakai ya. Masker tersebut seharusnya dia tidak bocor, nikmat untuk dipakai ya, tidak terlalu sesak nafas. Terus sebaiknya pori-pori dari masker ini, lubang pori-pori masker seharusnya dia lebih kecil daripada diameter virus yang ingin kita cegah. Ya, kalau virus corona ya sekitar di bawah 125 nanometer ya. Tapi masalah ini adalah pemeriksaan di laboratorium ya, dan tidak boleh bocor. Kalau masker tersebut bocor maka tidak ada manfaatnya ya, sangat ya dipertanyakan ya. Kalau dia bocor berarti virus-virus yang ada di udara di lingkungan kita ini juga akan bisa masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Terus apa fungsi dari masker tersebut? Permasalahan kita di situ. Ya. Dan sebaiknya masker itu menutup ketiga pintu masuk virus ke dalam saluran pernapasan kita. Hanya hidung dan mulut saja, virus tersebut juga bisa masuk melalui mata, karena mata berhubungan dengan hidung. Sebagaimana kita lihat, jika orang menangis terkadang dia juga pilek terlihat. Atau kalau kita memakai obat tetes mata, kita merasakan pahitnya obat tersebut di tenggorokan kita. Berarti apa? Berarti mata juga berhubungan dengan saluran pernafasan kita. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.